Kalau MK-nya selalu menolak judicial review, terus apalagi yang mau kita bahas? Semuanya udah jelas kalau sampai tahun 2024. Tapi 2024 beyond and beyond, apa beyondnya itu mungkin bisa kita bicarakan lagi. Nggak ada alasan untuk melarang anak-anak usia 21 tahun sebenarnya mencalonkan diri jadi apapun begitu. Perdana Menterinya yang sekarang, Jacinda Ardern, itu pas dilantik usianya 37 tahun. Dan dia melahirkan pada saat menjabat jadi Perdana Menteri. Dan tetap fokus, walaupun dia perempuan melahirkan dia tetap fokus. Kritik Bang Fahri bahwa anak muda jangan sepi dan miskin diskursus itu penting. Jangan-jangan teman-teman nggak mempelajari hakikat dari sistem presidensialisme multipartai seperti Indonesia itu. Kepada mereka kami persilakan. Oke, tepuk tangan untuk MC kita. Dari tadi Fauzan ditepuk tanganin, Ketua BEM IPB ditepuk tanganin yang merupakan dapilnya Bang Fadlizon ya. Jadi gue yakin karena ada kepala Ketua BEM IPB lah Bang Fadlizon datang. Lumayan nih nambah 1 suara. Suara terbanyak. Iya, Bos. jadi Bang Fadlizon datang ke sini selain untuk berdiskusi untuk merawat konstituen. Habis ini suara Bang Fadli di situ 252.002 gitu. Iya. Tambah satu lagi. Tapi kita harus apresiasi kepada MC kita hari ini. Tepuk tangan. Yang begitu serius dan takzim dan hikmat ya kan. Karena dia tadi kenapa kok serius banget Mbak? Aku nanya. Iya Mas, tadi masih ke bawah suasana upacara Hari Kesaktian Pancasila. Tadi. Oh, iya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Terus kita ngomong. Iya ya. Oke, kita akan bicara karena Ari lagi agak kurang sehat ya. Karena memang hidup ini gak selalu sehat. Kadang juga kita kurang sehat. Sama seperti pencalonan, kadang kita bagus dalam politik, kadang kita gagal dalam politik ya kan, itu biasa aja gitu kan. Nah hari ini kita akan bicara mengenai suatu hal yang tadi Fauzan juga sudah highlight ya. Tadi pas lu orasi berapi-api gitu Zan, Ari bisikin gua, ini kenapa Fauzan yang pengen maju, kenapa kita jadi ke bawah-bawah gitu kan. Nama kita disebut-sebut lagi. Iya. Dia yang ambi, kenapa kita yang bawa ke bawah-bawah nih kan? Dia yang mau ambi jadi capres. Ya, kayaknya kalau syaratnya di bawah 40 tahun gue juga gak akan daftar sama Didit. Iya, iya. Kenapa gue di bawah? Ri, Budi. Hah? Ini kan kopi abnormal nih, Op. Nah, itu Nah, coba Usi. Solusi, berikanlah solusi untuk kami pada siang hari ini. Dari Usi. Iya. Iya. Ya. Itu sampai anggota DPR minta sama lu Zan. Tuh. Iya, anggota DPR Komisi 11 loh. Ini yang bisa menentukan cash flow kita nih, Komisi 11. Nah, walaupun temanya ini soal batas usia, nanti bahas inflasi dia di sini. Iya. Iya, jadi APBN kita cukup sehat atau gimana? Oh itu topik ya. Oke, langsung saja seperti tadi sudah diantarkan kita Budi Adiputro dan rekan saya Ari Putra. Kami dari Total Politik, mungkin bagi yang belum tahu dan belum kenal Total Politik ya kan. Fauzan ini memang dia kan agiprop ya, tukang agitasi dan propaganda. Dia sebutkan dan dia yakinkan bahwa semua orang di Indonesia, terutama yang penyuka dialog politik pasti nonton Total Politik. Padahal Bang Fadli aja bertanya, ini barang apa sih Total Politik, ini gak jelas katanya. Iya, Ya. kata Fauzan semua seluruh Indonesia tahu ya. Iya. Kok subscriber kita segini-segini aja. Gak naik-naik. Kalah sama likes-nya Bang Fadli sama Habib Bahar kan ya. Itulah artinya memang belum tentu semua orang suka politik dan Total Politik. Iya emang umbang aja kamu Fauzan ini ya. Oke, kita hari ini bisa dari tadi belum bicara topik di Ar. Coba lu ngomong lah topik. Dilema Pilpres 2024, presidensial threshold dan syarat minimal usia capres cawapres. Iya. Intinya adalah ya sudah diantarkan sama Pak Ketua BEM dan juga Fauzan tadi ya. Kita nggak perlu antarkan lagi dan kita langsung perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk yang di depan ya. Dari ujung kanan, dari ujung kiri, ya. Iya. Ini mereka menyebutnya sebagai pengikut-pengikutnya umat-umatnya dia sebut sebagai golongan putri. Iya. Golput. Ya, ini golput yang positif ya kan. Apa Ri? Ayo dong lu kenalin dong. Gue kehabisan bahan. Kenapa lu yang jadi grogi? Iya. Karena Foodcom ini idola gue. Salah satu politisi muda yang betul-betul ya menurut gue kita perlu cermati dan kita perlu panuti bagaimana dia berkiprah. Meskipun banyak yang menganggap
lu kan darah biru di Golkar, tapi enggak, Putri itu darah biru dengan privilege-nya. Oh iya, darah kuning dia di Golkar. Iya, dia darah kun ya kan. Tapi meskipun dia darah kun, dia berjuang dan berkiprah sebagai anggota dewan dengan sangat prima dan sangat transparan dan akuntabel. Dan menurut survei terakhir dari CSIS, ya. bahwa Partai Golkar partai yang paling banyak dipilih oleh kalangan anak muda. Betul. Gua yakin nih Putri efek ini. Iya. Putri efek. Iya. Iya, jadi Pak Erlangga hati-hati sama Putri. Karena dia bisa menyalip. CSIS yang ngomong bukan Iya, dan Putri diundang, makanya Putri diundang waktu itu ke CSIS kan jadi salah untuk satu menjelaskan pembicara. survei itu. Iya. Itu beneran apa enggak? Untuk menjelaskan nih Golkar banyak dipilih anak muda gara-gara lu apa gara-gara Pak Aha nih Put, ya kan? Dan kebetulan gue yang ngirimin gue file survei itu juga orang Golkar. Bukan orang CSIS, padahal CSIS ini gue banyak kenal gitu loh. Iya betul. Dan kita langsung perkenalkan Putri Komarudin. Ya, di sini SOP-nya memang mengenalkan narasumber secara berlebihan ya Zan, sorry ya. Iya. Yang berikutnya Anies dari Madura Jawa Timur. Iya. Yang pengamat politik yang terkenal dengan sebuah pepatah India yang selalu dia ucapkan. Janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah gitu. Iya. 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 Kita sambut Adi Prayitno. Ah kalau ini lu lah nih Dit. Iya. Gak berani gue. Gue juga bos. Zan lo mau gantiin gak Zan? Umatnya. Jadi kalau Pak Emil Dardak tertunda datang ke sini karena ketemu Kiai, tadi Bang Fadli ke sini, Kiainya nunggu di bawah bos. Iya. Bang Fadli di mana? Aneh campernya, ada samper gitu. Kalau ini bedanya Bang Fadli sama Pak Wagub ya kan. Iya. Itulah kehebatan dan sudah tidak kita perlu perkenalkan lagi ya. Fadlizon yang entah masih disayang Prabowo atau tidak. Ya. Jangan-jangan Anda nih masuk gulik. Iya. Tanya konstituen ini Bang. Bener gak nih? Valid gak? Hah? Valid gak? Oh belum tuh Bang. Belum cair. Ya, jangan sampai Bang Fadli lama-lama nih gara-gara ini terus kan jadi masuk golongan Arief Poyono di Gerindra kan. Oke, langsung kita perkenalkan dengan hormat dan taksim Fadlizon. Oke, dan berikutnya adalah satu-satunya anggota DPR yang punya pengawal tentara. Enggak, bukan maksudnya satu-satunya di ruangan ini. Anggota DPR banyak yang punya pengawal tentara. Tapi aduh salah gue nih ngomong. Udah ya. jelas lu salah itu. Maaf ya. Pak Dudung, ampun. Ngopi Pak. Iya. Cia. Pak Camat. Ngopi. Ya, perkenalkan anggota DPR termuda di partainya. Sahabat Pak Dudung. Cia. Ya, sahabat itu benar. Sahabat Pak Dudung, Ya. ya. Sahabat Pak Andika. Ya. Ya. Jadi Anda pilih Pak Andika atau Pak Dudung dalam pertarungan ini? Hah? Oh Pak Effendi Gozal, Effendi Simbolon. Bang Pendi, lihat Bang Effendi, ketika semua anggota Komisi 1 meninggalkan Anda, ada satu anak muda yang tetap setia di samping Anda. Hillary Brigata Lusut. Tolong dibantu. Kita sambut dengan meriah Hillary Brigata Lusut. Udah. Oke. Lu ngomong lagi lu keluar dikasih amplop lu sama panitia nih. Iya. Narsum. Nggak kan ini kan gua kompensasi dari lu yang terlalu lemah ini. Ayo coba lu sekarang. Ya ngomong. kita kasih ke Adi Pray lah, ngomong apa lu terserah aja. Enggak, kita ke Bang Fadli dulu, Bang Fadli dulu. Ya kan, yang udah dari jauh-jauh ke Iya. Bogor, dari Bogor Yang kan. senior dulu lah. Senior Bang, silakan Bang. Ya Bang, Abang boleh orasi kayak Fauzan tadi, Ya. boleh lebih lama dari Fauzan, boleh lebih pendek, boleh. Tapi prinsipnya gini, kata Fauzan ada dua yang menjadi ancaman penting buat demokrasi kita. Presidential threshold, yang dimana mungkin Pak Prabowo juga setuju ada presidential threshold. Partai Anda juga menyetujui? Oh enggak ya? Ya Bang Fadli enggak. Bang Dasko setuju. Bang Desmond gimana sih? Iya. Apakah Bang Dasko dan Bang Fadli akrab? Ya, Bang.
Aduh, acara apa ini? Iya. Ada dua hal bang, presidensial threshold dan apa namanya satu lagi pembatasan apa tuh lu bilang? Usia. Pembatasan usia di mana padahal Fauzan yang pengen maju jadi capres, dia bawa nama kita semua di sini bang. Coba, apakah itu yang betul-betul menjadi benalu dan kerikil dalam demokrasi kita? Meskipun saya yakin Putri Komarudin kurang setuju dengan pendapat ini. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya saya yang paling tua yang ada di sini sekarang. Pertama, saya ucapkan terima kasih diundang oleh Prodewa, ya, Saudara Fauzan dan kawan-kawan aktivis. Saya pernah menjadi aktivis juga dulu banget, tapi ya. Waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 7 2017, ke tema dulu kita. Saya waktu itu memimpin sidang paripurna, saya sebagai wakil ketua DPR. Dan fraksi Gerindra termasuk fraksi yang menolak RUU penyelenggaraan pemilu. Jadi ini sejarah, jangan lupakan sejarah. Jadi itu kira-kira 5 tahun yang lalu lewat, saya memimpin sidang paripurna RUU penyelenggaraan pemilu, fraksi Gerindra keluar, walk out bersama kalau tidak salah 3 fraksi lain. Saya mimpin sidang, saya serahkan palu sidang kepada Ketua DPR ketika itu, Pak Setia Novanto. Dan 3 dari 5 pimpinan DPR juga walk out waktu itu. Jadi kita termasuk yang pionir menolak RUU penyelenggaraan pemilu, salah satunya karena presidensial threshold. Ini sejarahnya. Ya. Sekarang masih nggak bang? Ya sekarang kan kalau secara prinsip masih. Karena presidensial threshold itu selalu saya mengatakan dari dulu, inilah sebenarnya saudara-saudara yang harusnya menggugat. Membuat demokrasi kita ini menjadi sangat sempit dan sangat prosedural. Dan mudah di-capture oleh oligarki. Jadi yang milih presiden itu kan harusnya rakyat. Tapi ini ada semacam pemilihan di pembatasan dulu oleh elit. Apakah elit partai politik atau elit-elit kepentingan lain yang disebut sebagai oligark itu. Mereka lah yang menempatkan siapa yang akan beradu di gelanggang. Kandidat-kandidatnya ini. Hanya 2 calon misalnya. Atau 3 calon. Karena presidential threshold. Padahal kita pernah menjadi cukup sangat maju. Di 2004 kita pernah punya 5 calon. Dan memang konstitusi kita itu mendesain sebenarnya ini adalah 2 putaran. Supaya banyak dulu pilihan yang ada di atas meja itu. Seperti menunya banyak. Kemudian rakyat memilih. Tapi kalau dipaksa ada pemilihan elit terlebih dahulu. Pemilihan elitnya ini apakah tadi oleh elit politik atau elit partai politik atau karena memang undang-undang dasar kita dipilih atau ditentukan oleh partai politik. Saya kira itu cukup fair. Tetapi pembatasannya ini yang tidak fair. Ini yang membuat kemudian sangat terbatas. Kita tidak mempunyai calon-calon terbaik anak bangsa. Dan saya kira ini terkait dengan tadi tema yang kedua tentang usia. Calon-calon terbaik itu bisa tidak mendapatkan tiket. Calon-calon yang terbaik itu bisa disisihkan karena bisa dianggap tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Jadi sejak awal ini sudah ada babak penyisihan. Babak penyisihannya itu adalah dipatok misalnya hanya 2 paket atau 3 paket. Padahal bisa lebih banyak lagi. Ini menurut saya menjadi PR yang sangat penting bagi demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita itu tidak hanya menjadi demokrasi prosedural dan seolah-olah konstitusional, tapi seharusnya lebih substansial gitu. Saya tadi merasa tua, ternyata saya udah tua gitu ya. 51 tahun ternyata tua sekali. Saya dulu 26 tahun jadi anggota MPR RI tahun 97. Dan saya ikut
merumuskan GBHN yang terakhir di masa pemerintahan Pak Harto di bidang politik dan keamanan. Saya kira memang orang-orang muda itu harus lebih banyak diberi tempat. Jenderal Sudirman itu menjadi Panglima Besar TNI. Jenderal Sudirman itu umurnya 29 tahun. Ya, tahun 45. Dia kan kelahiran tahun 1916. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri umur 30-an. Muhammad Hatta itu sudah menulis tentang Indonesia Merdeka, Indonesia Free. Itu umur 25 tahun di Belanda. Ya, Bung Karno bikin partai politik tahun 1927, umur 26 tahun. Ya, jadi masih muda-muda sekali. Apalagi dalam sejarah dunia, salah satu conqueror, penakluk dunia yang termuda itu, misalnya Alexander the Great, itu memulai dari umur 18 tahun. Genghis Khan juga demikian, walaupun jangan dilihat kekejamannya. Tapi Sultan Mehmed II Ottoman itu umur 21 tahun. Jadi rata-rata umurnya tuh di 20-an tahun sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan aktivis mahasiswa, kalau Anda sekarang umurnya 20-an itu sebenarnya udah banyak telat dibanding dengan para founding fathers kita dulu itu ya. 20-an tahun itu udah cukup tua loh. Gitu ya. Untuk maksud saya melihat, jadi ini terjadi penuaan di dalam proses kalau kita bandingkan dengan di masa lalu. Ya, saya sebutkan tadi contoh-contoh saja, Muhammad Hatta, Soekarno, Jenderal Sudirman 29 tahun, Panglima Besar TNI, kemudian Sultan Syahrir, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang kalau kita lihat mereka itu sangat muda. Jadi kalau kita ingat lagi di tahun 45 itu, ketika mau proklamasi ada golongan muda dan golongan tua. Golongan muda itu ya umurnya yang belasan tahun dan 20-an tahun. Itu yang dalam tanda petik menculik Soekarno dan Hatta membawa ke Rengas Dengklok. Ya. Nah, golongan tua itu umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu udah golongan tua. Pada waktu itu disebut golongan. Soekarno Hatta udah 40-an tahun waktu itu. Soekarno umurnya 44, Hatta umurnya 43 menjadi proklamator. Jadi menurut saya memang terjadi proses penuaan di dalam kepemimpinan nasional kita, dan ini menurut saya ya karena memang ya sesuatu yang wajar sih, sah-sah saja, biasa saja. Tetapi kalau kita melihat kembali pada sejarah tadi, nah kalau dikaitkan dengan pilpres ya dan juga penyelenggaraan pemilu, menurut saya harusnya presidential threshold itu dihapuskan atau disejajarkan dengan parliamentary threshold, ya, sehingga setiap partai politik eligible. Kan belum tentu juga dia punya eligibilitas, tapi belum tentu juga punya calon. Jadi bisa juga nanti bergabung. Dan kemudian yang terkait usia, memang kalau usia calon presiden di berbagai negara beda-beda. Kalau kita bilang tadi hanya berdasarkan konstitusi setiap warga negara, berarti yang punya KTP. Nah, tetapi hampir semua negara juga mengatur sebenarnya. Karena pemimpin itu kan pasti juga ya ada pengalaman-pengalamannya, ada muda berarti tidak berpengalaman ya, tapi it is not the years in your life, but the life in your years that counts, gitu ya. Quote itu, TikTok ya, tolong dibikin TikTok ya tadi ya. Jadi, kalau saya lihat itu Amerika Serikat kalau tidak salah, batas pencalonan presidennya itu 35 tahun. Amerika Serikat 35 tahun ya, kita anggap sebagai negara demokrasi yang relatif mapan gitu ya, dengan memperhitungkan segala macam itu. Jadi menurut saya sih kalau kita mau turunkan mungkin paling tidak sama dengan Amerika. 35 tahun itu batas yang wajar. Apalagi kalau di parlemen, nah ini di parlemen, Mbak Putri ini kan juga di BKSAP, Mbak Hillary, semuanya pasti masuk young parliamentarians. Waktu saya menjadi wakil ketua DPR umur 43 tahun, saya masih dikategorikan
young parliamentarians, youth. Jadi saya juga ikut mimpin sidang di IPU, Interparliamentary Union, sebagai pemuda di bawah 45 tahun. Jadi kalau yang parliamentarians itu dalam standar parlemen itu di bawah 45 tahun. Kalau di kita kan kalau tidak salah pemuda itu di bawah 30 tahun. 30 tahun ya. Kalau di negara tetangga kita umur 60 tahun, di Malaysia kalau nggak salah ada juga yang masih pemuda gitu ya. Tapi juga perlu dipikirkan bahwa di masa lalu dengan di masa sekarang itu ada perbedaan juga dalam persoalan kualitas hidup. Yang namanya life expectancy itu beda. Kita pernah life expectancy kita mungkin di angka 50-an, 60-an, sekarang kita misalnya 70-an. Jadi bisa jadi orang yang sekarang umurnya 60 dan 70 tahun itu masih muda. Gitu ya. Lihat aja Mahathir Mohamad kembali menjadi Perdana Menteri umur 92 ya kalau tidak salah. 92 apa 93 gitu. Jadi itu tergantung dari ininya juga. Jadi apakah umur ini matters gitu ya? Apakah ini satu hal yang sangat penting atau quality dari itu? Saya termasuk yang berpendapat tetap harus memberikan ruang yang lebih besar. Misalnya paling tidak 35 tahun. Yang paling penting juga presidential threshold harusnya lebih luas lagi sehingga banyak kandidat. Kalau bisa ada 10 kandidat di putaran pertama, di putaran kedua kan tentu tinggal 2. Ya 2 yang terbesar. Nah, kalau teman-teman aktivis mahasiswa mempunyai pemikiran-pemikiran yang dalam tentang ini, menurut saya ya perlu disuarakan, terutama ya saya melihatnya begini, saya pernah menjadi aktivis mahasiswa di awal tahun 90-an, bukan di tahun 98. 98 saya sudah jadi anggota MPR, 97, 98 ya. Waktu itu di awal 90-an itu sikapnya terhadap rezim Soeharto gimana Bang? Atau memang kita bersahabat saja atau memang dari dalam? Sangat kritis. Sangat kritis. Kan gerakan mahasiswa itu ditumpas dulu di akhir tahun 70-an. Ya, setelah peristiwa kampus kuning, kemudian ada yang namanya NKKBKK, sehingga tidak ada lagi organisasi ekstra kampus di dunia kampus di tahun 80-an. Tidak ada tuh aktivis mahasiswa tahun 80-an. Baru generasi kami yang memulai di awal tahun 90-an. Demonstrasi lagi keluar jalanan. Saya termasuk mimpin mahasiswa UI di tahun 90-an awal. Tahun 92, 93, 94 gitu ya. Jadi kita mempelajari persis bagaimana peran dari gerakan mahasiswa. Saya membuat polemik waktu itu di banyak surat kabar nasional tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Ada itu silakan dicari di koran-koran itu. Bagaimana rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an itu, ciri-cirinya dan sebagainya, melihat ke sebelumnya. Jadi kajian kita tuh sangat dalam. Aktivis-aktivis dulu ya menulis, ya membaca, ya ikut di dalam gerakan aksi dan refleksi gitu ya. Dan ini menurut saya yang penting untuk dijaga. Sama dengan para pejuang-pejuang founding fathers kita dulu semua rata-rata membaca dan menulis. Tidak ada dari semua golongan, dari kiri ke kanan, membaca dan menulis. Baik dia membaca, sebut saja misalnya Sultan Syahrir, Soekarno, Hatta, Agus Salim, Aidit, siapa aja, Tan Malaka, semuanya menulis dan membaca. Jadi ada yang diperdebatkan. Nah, yang saya khawatirkan nanti tidak ada lagi yang diperdebatkan di generasi sekarang ini karena kurangnya literasi, terutama tentang konsep. Dan akhirnya disibukkan tentang bagaimana otak-atik untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dan menghilangkan idealisme. Ini yang kita khawatirkan gitu dari sebuah gerakan yang tidak mempunyai dalil-dalil yang kuat di dalam argumentasinya. Jadi serius ini ya. Sorry, jadi saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan karena ini cuma 2 topik itu. Dilema pilpres, tapi apakah masih ada dilema? Kan sekarang semuanya sudah jelas, ya. Apa nih Bang? Ya maksudnya semuanya sudah jelas. Kita ngomongin ini agak terlambat setahun 2 tahun sebenarnya gitu. Karena MK sudah memutuskan presidensial threshold. Jadi syarat minimal juga nggak ada yang gugat. Paling nggak, ya as a discourse nggak apa-apa. Tapi maksudnya secara politik kita lihat bahwa ini sudah agak terlambat ya. Maksudnya nggak ada pilpres Bang.
Enggak, Maksudnya nggak ada pilpres tuh. Harusnya 4 tahun lalu pas lu masih SMA lu udah bicara ini. enggak maksudnya kalau kita ini berjalan normal kan semuanya sudah ada jadwal dengan ketentuan-ketentuan yang kelihatannya tidak akan berubah karena MK-nya selalu menolak judicial review. Gitu loh. Kalau MK-nya selalu menolak judicial review, terus apalagi yang mau kita bahas? Semuanya udah jelas kalau sampai tahun 2024. Tapi 2024 beyond and beyond, apa beyondnya itu mungkin bisa kita bicarakan lagi. Next. 2024 next and beyond. Nah, ini topiknya harusnya gitu, Bos. Terima Di mana kasih. Pilpres 2024 next and beyond. Presiden threshold. Itu Iya. saran dari Bang Fadli. Terima kasih ya. Next and beyond Assalamualaikum tuh warahmatullahi wabarakatuh. isunya Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Fadli, Bang. Tapi ditambah dulu Bang sedikit aja Bang. Ini kan karena Abang yang paling senior dan Abang ketika proses pembuatan undang-undang ini Abang ada di dalam, bahkan mengaku ada di pimpinan DPR meskipun walk out ya. Suasana kebatinan dan asbabunuzulnya sampai kenapa 20% tetap dipertahankan. Padahal kalau dulu dalam diskusi-diskusi perjalanan diketahui bahwa dimunculkannya presidensial threshold itu untuk katanya untuk mencegah salah satu calon yang agak kuat untuk bisa menang tapi kemudian akhirnya menang. dan hampir semua anggota DPR kalau ditanyain mengaku dia memperjuangkan supaya tidak 20% semua kayaknya. Betul. Iya, Putkom dalam WhatsApp ke saya juga seperti itu. Meskipun di luar dia tentu Iya, lain. Samina Watona kan. Putih Abang. Enggak ya Putih. Enggak bercanda. Maaf ya Pak Aha. Pak Sekjen tolong jangan ditindak. Oh iya Pak Aha, selamat ulang tahun. Gol-gol apa yang terbaik? Ronaldinho bos dikerjain bos. Sakit hati gua. Bang, gimana Bang? Boleh ceritain nggak Bang? Suasana kebatinannya kenapa tetap 20% dan kenapa 40 tahun itu jadi benchmark Nggak, untuk menunjukkan ini matang gitu? Iya, dan Nah, sebenarnya gini ya, saya jawab dulu. Pada waktu itu soal 40 tahun tuh nggak menjadi diskurs. Itu tidak ada perdebatan soal 40 tahun. Pada umumnya rata-rata menerima kalau soal 40 tahun. Yang banyak diperdebatkan itu soal parliamentary threshold, presidential threshold, dan juga soal sistem penghitungan itu apa sih namanya itu? kuota are Sanlak, Kota ya. are yang gitu-gitulah ya. Senlak ya. Senleg ya gitu ya. ya, whatever. Itulah yang banyak diperdebatkan. Tapi soal usia tidak diperdebatkan. Tapi presidensial threshold itu yang paling diperdebatkan dan itu menjadi salah satu kunci sehingga ada 4 fraksi kalau tidak salah yang walk out. Itu jelas. Jadi 40 tahun tuh nggak jadi concern lah ya. Bahwa ya udah kita sama-sama tahu lah 40 tuh Iya, kayaknya karena dewasa. Cukup dewasa lah. Cukup dewasa. Untuk menjadi Adi Praitno gitu ya misalnya. Ya 40 walaupun tahun. artinya kalau orang itu diturunkan ke 35 orang juga pasti maklum, nggak ada masalah gitu ya. Tapi tidak menjadi satu perdebatan. Jadi kalau ada yang mau Artinya jadi calon isu umur itu nggak ada pemantiknya tuh sama sekali Bang. nggak ada. Oh. Coba Nggak aja ada, sekarang Bos. Top juga. coba nggak kalau ada. coba aja judicial review. Kalau ada orang yang mau maju kan harus punya legal standing. pilkada udah pernah coba dulu Bang pilkada. Enggak, ini yang 35, yang Iya. presiden belum. Kan? Presiden belum, pilkada udah. Pilkada 40 juga ya, Ran? 30 ya? 30. Iya. Gagal pula kan? Gagal. Iya. Kalaupun maju juga pasti kalah tuh orang. Cuma Tahu kan lu orangnya kan? iya kawan kita. Ada salah satu pengujinya di sini ada si Cak. Ya. Jangan lu sebut-sebut di sini Putri Komarudin. Oh iya boleh. Ya oke. Tahu kan orangnya? Iya. Tepuk tangan sekali untuk Fadlizon. Tepuk tangan. Harusnya dia kalau di Indonesia kita undang dia ke sini ya. Karena Jangan lu makin spesifikan. Oh iya ya. Lu tahu kan temen gua Mari siapa kan? Ya, Dia di antara kita yang pernah menggugat itu Iya. cuma dia, Bos. dapat tiket aja kagak kalian ya kan? Masih mau. Tiket aja nggak dapet Put. Ayo, coba, ayo. Lu tanya. Kita Golongan Putri. Iya, Atau golput. Bulasut. ya Bu Hillary dulu. Hillary Iya. dulu. Sebagai kawan Pak Dudung kan? Iya. Pengantin baru ya? Oh belum. Belum. Wah, calon pengantin. Ya, oke. Semangat. Iya. Ya, Oke. mantap. Cek Eh, dulu, cek. Tes, aman, kedengeran? Disapa lu dong aktivis. Halo semuanya, Ya. selamat siang. Nah, ini Baik. lebih asik sapanya dibanding Fauzan tadi kan, ya Iya. kan?
Aduh itu solasir Zan, ini masa depannya. Ayo tanya. Ya Mbak Brigita izin. Silakan. Mohon izin. Mohon izin ampun. Silakan Mbak. Oke, baik. Kalau menurut Ngomong saya aja lah apa aja pokoknya. apa aja lah ya. Sesuai tema Sesuai ini tema kan, ini ya. temanya Oke. itu. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari undang-undang, kita balik secara terstruktur dari awal. Undang-undang kepemudaan usianya yang dikategorikan pemuda 16 sampai 30 tahun. Secara hukum siapapun yang mau mengambil tindakan hukum dan dianggap cakap itu usianya kalau undang-undang pernikahan 16, kalau lalu lintas terkait dengan lalu lintas 17, ya kalau segala hal yang berhubungan dengan perdata dan semua tindakan hukum yang lengkap 21 tahun. Jadi kalau kita berbicara kapasitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan dianggap cakap secara aturan, sebenarnya dari umur 21 tahun. Dan kalau mau dibilang kondisi sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 kepemudaan, ya berarti sekarang Indonesia tidak memberikan kesempatan untuk pemuda jadi presiden. Karena definisi pemuda 16 sampai 30. 40 tahun itu dianggap sudah bukan pemuda. Mohon maaf Bang Fadli. Jadi benar-benar Kecuali sudah, dalam kategori IPU tadi ya, mungkin dalam kategori Di itu. IPU 45. Iya. Bisa masuk organisasi masih bisa Masih Bang. bisa, Bang. Tapi jabatannya penasehat biasanya. Tapi ada organisasi kepemudaan ketuanya 70. Iya ada. Pembina. Iya, ada pembina. Pelindung. Iya. Ya. Jadi kalau kita balik lagi. Lu hati-hati lah kayak gitu-gitu. Ini bahaya nih organisasi-organisasi ini. Jadi kalau misalnya kita balik lagi sebenarnya yang harus diakui sekarang Indonesia sudah tahu jelas bahwa sebenarnya yang dianggap cakap dan segala tindakan hukumnya sudah dianggap dapat dipertanggungjawabkan adalah mereka yang berusia di atas 21 tahun. Sehingga nggak ada alasan untuk melarang anak-anak usia 21 tahun sebenarnya mencalonkan diri jadi apapun begitu. Tetapi memang kalau kita lihat lagi, kembali lagi ya, sebenarnya ada satu hal yang kecolongan di dalam aturan ini. Bukan cuma bicara usia, karena kalau kembali lagi saya selalu fokusnya adalah lebih ke arah kemampuan psikis dan juga kemampuan psikologis daripada fisik, ya. Kalau misalnya kita lihat di undang-undang ini, sebenarnya apa sih yang kecolongan? Kita sama-sama mahasiswa nih di sini. Yang kecolongan adalah kita bahkan yang menjadi penggerak reformasi adalah mahasiswa. Yang hadir di sini semua mahasiswa. Tetapi calon presidennya sebenarnya diizinkan bukan dari mahasiswa, bahkan yang belum pernah merasakan jadi mahasiswa. Tunggu. Oh, maksudnya lulus SMA boleh. Benar. Jadi lalu kalau kita lihat dari segi kualitas, orang bicara urusan fisik. Ada yang umur 16 tahun badannya segede gaban, ada yang umur 58 tahun udah bener-bener kelihatannya masih kecil, masih terlihat muda, masih terlihat mungkin gak ada wibawanya. Kalau cuma urusan gagah-gagahan secara usia, saya rasa gak terlalu pengaruh ya di saya. Tetapi yang kembali lagi, gimana kalau nanti abang-abang dari BEM ya, abang-abang dari teman-teman juga dari organisasi mahasiswa, senat dan lain sebagainya, berdemonstrasi kepada presiden yang belum pernah jadi mahasiswa. Gimana perasaan kalian dan gimana kira-kira dia menanggapinya? Nah, Hil. Emang mungkin ya? Emang mungkin orang yang nggak SMA itu jadi nggak kuliah itu jadi kalau presiden? secara undang-undang mungkin, kata siapa nggak mungkin gitu loh. Dan kepala daerah ada. Entah bahkan ijazah SMA aja juga mungkin nggak jelas dari mana. Ada yang bahkan udah ijazah S1 pun ijazahnya nggak jelas juga dari mana. Iya. Ijazahnya paket A, paket B, paket C juga ada tuh. Mungkin ada paket express delivery yang lain juga gitu kan. Atau Jadi, mungkin bisa sarjana honoris causa nanti kan? Ya. ya Untuk itu. supaya Itu kan lagi juga zaman nih benar. HC ini bos ya Benar. kan? IPB aja banyak kasih HC lo kan? Nah, Banyak banget IPB. Banyak bang IPB ini robral HC nih. dokter aja. Bang, sekarang S3 aja. Kiai honoris causa aja ada bang. Silakan Bu Hilary. Dan kalau dari segi segala express delivery ijazah yang lain seperti itu, kira-kira teman-teman lebih berfokus kemana? Ada orang usia 40 tahun, belum pernah dari manapun, belum pernah punya pengalaman kerja apapun, baru turun bertapa dari gunung nyalon presiden, mungkin karena dia keturunan emas dari mana, dia bisa jadi presiden. Tapi ada orang umur 21 tahun, 22 tahun, tapi pengalaman kerja organisasi, mungkin dia dulu mimpin mahasiswa jadi ketua BEM, mungkin dia penggerak reformasi. Jadi kira-kira untuk anak-anak muda sekarang,
kira-kira mau presiden seperti apa? Plus kita dalam kondisi Indonesia bonus demografi. Apakah presiden, mohon maaf ini Bang ya, dari partai-partai yang mana saja, saya nggak ada itu ya. Gimana kira-kira calon-calon presiden yang mungkin usianya di atas 50-60 tahun. Dengan keadaan Indonesia saat ini mayoritas usia milenial. Kira-kira apakah itu sesuai kebutuhan kita? Begitu. Dan Termasuk, tiga, dari partai Anda 3 hasil rekomendasi Rakernas juga di atas 50 semua tuh. iya benar memang di atas 50. Iya kan? Nah, makanya saya bertanya apakah itu sudah sesuai? Dan apakah Jangan nanya ke saya, nanya ke Pak Pak Bewok dong. Emang udah diumumin kan belum juga. Sabar dulu siapa tahu ganti nama jadi saya gitu kan. Nah, Tanggal 11. Nah, makanya kalau kita mahasiswa sebenarnya saya berharap fokus kita itu ke hal-hal yang benar-benar lebih substansial. Karena kalau bicara usia, ya mohon maaf, yang makin ke atas, sebenarnya makin tinggi usianya, akan semakin beresiko untuk dikategorikan mungkin atau lebih rawan dalam keadaan tidak cakap misalnya, atau karena ada penyakit-penyakit tertentu misalnya Alzheimer, demensia, yang kemudian bisa beresiko tinggi lebih kepada orang-orang yang usianya lanjut. Ya, Bang Fadli izin, obat asam uratnya udah diminum Bang? Obat asam uratnya udah diminum belum? Jangan lupa Bang. Iya. Oh normal, bagus. Salam Itu obat-obatan itu omongan di organisasi kepemudaan. Biasanya. Darah tinggi gimana ini? Jadi kalau saya pribadi sih kalau saya tanya usia minimum berapa, mungkin saya bilangnya ikut aja secara hukum, selama hukum bilang dia sudah mampu untuk melakukan tindakan hukum secara cakap dan semua tindakannya secara pidana, perdata, semua aturan hukum bilang dia sudah legalnya sudah bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia udah bisa mencalonkan diri. Nah, tetapi jangan sampai usia 21 tahun aja lulusan SMA, terus abis itu belum ada pengalaman kerja, entah dari mana, cuma karena dia keturunan dewa mungkin titisan dari atas, dapat honoris causa dari mana, terus dia jadi presiden. Iya. Kalau kan minimal kalau ikut Merdeka Belajar udah magang lah di perusahaan. Udah magang. Internship. Nah, jadi kalau saya pribadi kalau bisa memang 21 ya 21, tetapi kalau bisa jangan dari SMA, karena gimana abang-abang mahasiswa di sini mau berdemonstrasi kepada mereka yang tidak pernah jadi mahasiswa. Itu bakal jadi ribet banget urusan. Kalau dari umur 21, Fauzan udah berapa kali nyapres tuh sampai bisa tiap pilpres ikutan dia. Iya. Iya. Fauzan kumpulin KTP 5 aja nyapres dia. Ya, Oke. kalau kita ke Putri Komarudin. Ya, Put. Jadi lebih enak zaman Soeharto apa zaman sekarang, Put? Anda jangan Kasih pura-pura minum, ini pertanyaan serius. Kolom pencapir coba. Iya. Put, ya. Gol apa yang terbaik? Ketua BEM. Golongan putri. Iya. Lu ketua BEM kan lu? Ketua BEM di Melbourne dulu ketua BEM kan? Iya. Tapi kan gak panas-panasan kayak mereka ketua BEM. Panas dong. Ada, tapi adem lah Melbourne. Panas dan beli minumannya lebih mahal lagi. Lebih makanannya. Tidak boleh merendahkan pengalaman orang. Coba. Lu Kasih bedanya apa jadi BEM di Melbourne sama di Oh ini jadi topiknya berubah ya? Iya, Oh iya. ya udahlah. Memang- Salam dulu Iya. Kak. Oh iya boleh. Assalamualaikum Kan buat konten warahmatullahi Anda kan ini udah pakai wabarakatuh. siap kan. Iya. Terima kasih undangannya Mas Fauzan dan teman-teman dari Prodewa dan Kakak Budi, Kakak Ari. Kayaknya tadi udah dibahas semua kan sama Bang Fadli. Jadi ya kita cuman pemanis aja sebenarnya di sini ya. Ya Sama makanya Hillary gue juga tadi ganti udah banyak. pertanyaannya BEM di Iya. Melbourne itu gimana? Jadi mungkin sekedar sharing. Kalau ini beneran ya? Beneran harus beneran. harus aku jawab. Iya. Udah. Kalau di Pengalaman organisasi kemahasiswaan ya, menjadi pemimpin organisasi Iya. mahasiswa. Ini kan Tapi- bicara leadership, anak muda dan leadership ya gak? Iya. Kenapa Tadi akhirnya kan lu sampai harus diomongin mampu? sama Mbak Iya. Hillary ngomongin lu tadi barusan kan. Iya. Jangan tiba-tiba dari atas dia Iya. jadi 21 tahun Iya. cuma lulus SMA, sarjana honoris causa gitu-gitu. Aku lulus S1 kok. Oh, iya. Disclaimer. Iya. Gak. Jadi apa ya kalau jadi nggak fokus Kak. Ayo Kak. Terserah kamu deh mau ngomong apa aja. Ya, jadi ya
apa sih kalau kalau sama teman-teman yang di luar negeri tuh pengalamannya pasti beda lah ya, karena kan kita nggak dapat tuh pengalaman turun ke jalan untuk pergerakan yang sering dilakukan oleh teman-teman aktivis di sini. Tapi kita lebih banyak metodenya diskusi sama pengambil kebijakannya langsung, karena banyak juga tuh pimpinan kita di berbagai kementerian lembaga dan para eksekutif juga yang sekarang menjabat itu lulusan sana, S2, S3-nya di sana, ataupun mereka kunjungan ke sana dan selalu bertemu dengan teman-teman mahasiswa di sana. Jadi sedikit banyak masukan yang kita sampaikan itu langsung kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi walaupun bukan lewat turun di jalan, tapi tetap ada ikhtiar untuk itu. Dan yang kedua, waktu aku di sana sangat berharap sebenarnya ada cabang-cabang organisasi kepemudaan di sana gitu. Cipayung Plus tuh nggak ada tuh. Cabang Australia, karena dulu aku beasiswanya di sana gitu. Cabang Australinya nggak ada. Apa? NU kayaknya belum ada waktu aku di sana. Gus Nadir kan sih. Tapi pas aku di sana tuh kayaknya belum ada NU pun. Kalau dia di Melbourne, Jadi- Gus Nadir Wolonggong, bos, tempat jauh. Iya. Jadi menurut aku nih, teman-teman kan pasti ada lah ya yang tergabung di Cipayung Plus di sini. Ekspansi lah. Dan di Australia tuh banyak sekali anak-anak dari Indonesia. Dan menurut aku bisa jadi pengkayaan lah buat teman-teman untuk berdiskusi sama teman-teman yang sekolah di sana. Kalau menurut saya sih, mau sekolah di sini, mau sekolah di sana, kalau ilmunya dipakai ya pasti bermanfaat ya. Jadi nggak ada tuh kata-kata, oh kalau sekolah di luar negeri isinya anak-anak manja gitu, anak-anak yang nggak bisa apa-apa. Sementara kalau sekolah di Indonesia tuh bisa lebih hebat gitu, karena banyak juga yang sebaliknya gitu. Ketika kita masuk ke sektor swasta, banyak yang menganggap lulusan luar negeri itu lebih hebat secara substansi, secara keilmuan, misalnya ilmu ekonominya daripada yang jebolan universitas negeri di sini gitu. Dan ada beberapa juga nih, anak-anak kayak gue nih sebenarnya kasihan Kakak Budi, nggak punya teman-teman jaket-jaket di sini gitu. Jadi kalau masuk lembaga pemerintah sering ditanya lulusan mana, Melbourne Uni, oh nggak pernah di sini ya gitu. Karena ada kampus-kampus tertentu kayak kampusnya Bang Fadli ini yang lebih dianggap oleh kementerian dan lembaga di sini. Jadi kalau lulusan sana tuh dianggap lebih pintar gitu daripada mau kita lulusan Harvard juga, tapi kalau nggak pernah di situ tuh kayak oh ya udah sekolah Minoritas lagi ya. gitu. Gawat Dibilang emang kayak kampus gitu. Bang Fadli ini emang. Iya. Jadi konsepsi seperti itu menurut aku ya harus diubah di generasi kita lah. Mau lulusan mana kek, mau lulusan luar negeri, dalam negeri. Kalau misalnya otaknya ada ya harusnya diajak bareng-bareng lah gitu. Itu perbedaannya ya. Yang Itu penting- kampusnya Bang Fadli yang maksudnya penting lu- London School of Economics kan? Ya terserah Bang Fadli aja, coba tanya CV-nya ke dia. Itu yang soal kampus-kampusan ya. Terus yang kedua soal batas umur minimal usia capres-cawapres ini. Aku sepakat sama Hillary. Jadi kalau misalnya kita nih teman-teman BMSI, Mas Fauzan nih mau men-challenge itu sekarang, ya sekarang waktunya yang tepat. Kan katanya 50% pemilih nanti usia 60% ya, milenial dan Z. Terus kita belum pernah nih ada yang menuntut, kecuali kawan kita yang tadi disebutkan, terkait dengan batas usia minimal capres pemimpin lah eksekutif di level pusat. Kalau kemarin kan dituntutnya level daerah. Jadi ketika ada pengalaman dari negara-negara lain, misalnya New Zealand gitu, di situ tuh batas usia batas minimumnya 18 tahun. Dan Perdana Menterinya yang sekarang, Jacinda Ardern, itu pas dilantik usianya 37 tahun. Dan dia melahirkan pada saat menjabat jadi Perdana Menteri. Dan tetap fokus, walaupun dia perempuan melahirkan dia tetap fokus. Jadi nggak ada buktinya kalau orang-orang Indonesia usia 40 tahun ke bawah itu nggak bisa juga kayak Jacinda Ardern gitu. Dan menurut aku juga yang tadi Hillary udah sampaikan, ketika pergerakan-pergerakan kepemudaan itu sifatnya selalu revolutionary dan selalu bisa membawa perubahan, ya mungkin Mas Fauzan sama teman-teman yang ada di sini bisa nanti membuat sejarah dengan mengurangi batas umur pencalonan capres dan cawapres kita, yang nantinya pasti akan menguntungkan buat generasi kita juga. Kan keluhannya yang sekarang katanya anak muda cuma jadi segmentasi suara,
ya kan? Nanti tahun depan pasti anak muda disayang-sayang lagi gitu karena udah mau pemilu gitu kan. Banyak yang nyampein ke aku, "Ala nanti paling tahun depan rame lagi anak muda habis pemilu selesai" gitu. Nah, kalau kayak gitu selain kita men-challenge batas capres dan cawapres ini, ya kita juga maju di level-level bawahnya. Jadi untuk pileg dari level daerah sampai yang pusat nih DPR RI nanti akan diisi oleh anak-anak muda juga. Jadi teman-teman aku sama Hillary ini nanti akan lebih banyak lagi dari teman-teman yang sekarang masih ada di kegiatan aktivis mahasiswa gitu. Memang DPR dibenci ya, udah sering banget lah kita di coel-coel nih sama Kakak Ari sama Kakak Budi. Ya susah Put gitu, lo mau ngubah-ngubah DPR kayak apa juga ya gimana gitu. Emang stigmanya senegatif itu. Ya tapi kalau kita teriak-teriak di luar terus makin enak dong yang di dalam. Karena gak ada yang ganggu, gak ada yang masuk kok anak mudanya gitu. Ya. Ini survei CSIS terakhir nih Put, yang dimana Anda juga jadi salah satu pembicara utamanya itu. Jadi dalam survei CSIS terbaru bagus sekali, nanti Fauzan mungkin kita bisa dibantu diseminasi juga. Bahwa dari 15% populasi anak muda di Indonesia, milenial Z, itu 15% diantaranya tuh berniat atau tertarik untuk terjun ke politik. Baik jadi anggota DPR, anggota DPR provinsi, kabupaten kota, ataupun masuk di pilkada. Tapi, Put, ini kritik juga buat partai politik, hanya 1% Hillary yang mau masuk lewat partai politik. Jadi 15% kayak Fauzan gini nih, gue rasa dia gak punya KTA nih bos, ya kan? Dia teriak-teriak, dia mau jadi anggota DPR, mau jadi anggota DPRD, mau jadi kepala daerah, tapi gak mau masuk partai. Ah ini gimana menurut lo? Ini kan juga aneh juga, sementara undang-undang kita, konstitusi kita, aturan kita menganjurkan dan memberikan prioritas kepada partai politik sebagai rumah penting untuk agregasi dan juga kaderisasi kepemimpinan. Gimana tuh, Put? Ya. Ini kan berarti otokritik buat kita partai politik ya. Berarti partai politik dianggap belum cukup maksimal gitu dalam melakukan kaderisasinya. Sampai ada anggapan kepala daerah saja ada yang bisa berhasil tanpa melalui proses mengikuti keanggotaan partai politik. Dan sekarang malah justru digadang-gadang untuk menjadi pimpinan tertinggi. Sementara calon-calon yang dari partai politik itu katanya justru dianggap lebih populer dan lebih rendah elektabilitasnya daripada yang non-partai. Dan menurut aku ini justru bagus gitu, karena kan berarti partai politik jadi diberikan semangat oleh generasi kita untuk berbenah. Jadi ketika banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi dari zaman dulu lah, adanya korupsi, tidak adanya akuntabilitas, pertanggungjawaban yang kurang dari partai politik, ada sentimen seperti sekarang karena opini publik itu menjadi tekanan. Jadi mungkin ini akan menjadi saatnya jadi turning point untuk partai-partai politik kita supaya bisa berubah dan akhirnya menjadi menarik untuk masyarakat, terutama 60% pemilih di tahun 2024 nanti. Jadi kalau kita di Golkar sekarang kita ya karena sebagai partai politik tertua juga, sekarang kita menyadari bahwa ya tidak cukup kan kita hanya teriak-teriak misalnya, membuat lingkungan yang lebih ramah untuk anak muda di politik dan lain-lainnya. Jadi kalau kita sekarang bikin yang namanya Golkar Institute, dan di situ anak-anak muda di bawah 40 tahun tuh digembleng karena kita tahu anak muda kan selalu anggapannya kita belum paham apa-apa. Jadi misalnya kayak Bang Fadli nih, anaknya kan seumuran ya sama aku sama Hillary. Kan mungkin kadang-kadang tuh Coba gimana? lebih muda dikit. Dikit ya Bang ya, disclaimer ya. Kita belum tua banget tadi? juga. Gimana ulang. Nggak, Coba maksudnya kalimat lu tadi tuh agak kita menyinggung punya Bang Fadli tuh kayaknya. senior-senior seperti Bang Fadli yang mungkin yang? anaknya tuh usianya tidak jauh dengan aku dan Hillary. Oh, gitu. anaknya Bang Fadli. Anaknya Bang Fadli usianya tidak jauh dengan aku dan Hillary. Berarti kan begitu kita lahir dia sudah teriak-teriak di jalanan kan, kurang lebih kayak gitu kan. Udah memimpin rapat di DPR gitu. Dan memang dari segi pengalaman itu kita nggak punya. Iya. 2000 berapa Bang? 24 tahun kan. Dan memang yang selalu dipertanyakan kan pengalaman kita dan apakah kita sudah bijak untuk menyikapi berbagai kepentingan yang ada. Tapi justru ketika kita bisa menciptakan intensitas dari pengalaman itu sendiri, kayak aku sama Hillary masuk di usia yang relatif muda, di situ kita belajar menavigasi berbagai dinamika yang terjadi di DPR lebih awal. Kalau katanya hukum 100.000 jam ya itu tuh kita
by the time 100.000 jam itu berakhir, kita udah jadi expert di bidang itu. Jadi makin awal kita terjun ke dunianya, nanti ketika pada saatnya kita sudah mendapatkan pucuk kepemimpinan, ya insya Allah kita bisa lebih bijak dan lebih matang lagi. Jadi ini teman-teman yang ada di ruangan ini ya, kita minta juga keberaniannya untuk masuk ke dunia arena yang selama ini dianggap masih sebagai arena yang sangat kotor dan tidak menarik gitu. Kalau misalnya nggak kita ubah sekarang, ya 15 tahun, 20 tahun lagi kita nggak usah ngomong bonus demografi deh. Nggak usah jauh-jauh. Karena semua undang-undang yang dibikin sekarang di DPR itu kan nanti pasti imbasnya 5-10 tahun ke depan. Dari mulai yang pro lingkungan atau tidak, terus kebijakan-kebijakan ekonomi kita dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau bertanggung jawab akan generasi depan, ya sekarang waktunya untuk kita ikut serta. Makanya teman-teman nih udah ada representasi dari putih ya kan, ada biru, ada kuning. Terus Mas Ari ini aku nggak tahu ya, kadang-kadang merah, kadang hijau, kadang yang lain-lain. Jadi bolehlah ini ditanya-tanya ini senior-senior yang di depan ini gitu terkait dengan hal itu. Oke, menarik. Tepuk tangan untuk Putri ya. Ini banyak banget nih makanan nih bos. Iya, ini mengganggu juga makanan ini ya. Iya, yang asin ada risol. Oke. Itu jadi problem ya. Jadi artinya anak muda seperti Fauzan dan teman-teman, makanya dia bikin tuh Pro Dewa karena dia tahu nih bahwa Pro Dewa ini akan semakin besar, akan semakin gede nantinya. Berarti harus punya sayap perempuan yang nanti bikin Pro Dewi. Ya gitu dia pasti. Dia udah memprediksi ini akan jadi besar. Tapi dia yang satu yang dia nggak bisa prediksi, dia dan teman-temannya nggak enggan masuk partai politik. Zan, lu dan teman-teman ada kepikiran untuk masuk partai politik nggak? Ya pasti ada lah bang, karena partai politik. Tidak sesuai narasi lo ya? Gue cuma nanya satu kalimat aja, lu jangan bahas 20 paragraf. Coba lu tanya gue deh. Ya, lu masuk partai politik? Enggak. Coba gue Itu yang tanya. lu harapkan, Ini ya? ada satu teman gue Satrio, anak UI Cemerlang, sastra Jerman. Lu mau masuk partai politik? Enggak sih bang. Nggak mau, tapi mau maju pilkada nggak? Mau jadi anggota DPR atau mau jadi kepala daerah? Bisa jadi. Oh, ini representasi dari surveinya CSIS itu. Orang pada mau jadi Bang Fadli, tapi nggak mau masuk partainya Bang Fadli. Ya, Nggak maksudnya nggak mau masuk partai gitu. salah bang, maaf. Ampun. Itu yang harus di. Gue takut sama Bang Fadli ini. Oke, ya udah ya. udah cukup kan? Iya. Iya. Oh masih ada. Kita sambut. Nah ini biasanya, iya. Ya udah langsung doa aja ya. Iya. Ya. Jadi gimana keberpihakan kita terhadap pembangunan gereja di Cilegon ini, Bang? Kenapa kok adu-adu? Itu konstitusional, teman-teman. Wah, bercanda. Ayo Bang, silakan Bang. Silakan Al Ustadz. Saya ngomong Ustadz. apa? Ustadz ya doa juga boleh. Tadi Ari dan Budi bilang saya selalu mengutip istilah India. Jangan pernah menyesali susu yang sudah tumpah. Termasuk soal ambang batas presiden dan batas usia. Nah kata Bang Fadli tadi izin Bang. Kata Bang Fadli ini susunya udah tumpah nih. Udah telat ini. Harusnya next and beyond gitu Bang ya. Kalau Ya. bicara mengenai threshold dan usia minimum. Maksud saya itu, jadi diskusi hari ini itu memang harus diletakkan dalam konteks diskusi ilmiah dan diskusi politik ya. Ini kan pemilu kan agak sedikit masih lama. Siapa tahu teman-teman Pro Dewa habis ini kan ke MK menggugat undang-undang ini semua. Tapi dalam konteks diskusi ilmiah saya kira menarik karena ini kan terkait dengan sistem politik kita. Jadi kritik Bang Fahri bahwa anak muda jangan sepi dan miskin diskursus itu penting. Jangan-jangan teman-teman nggak mempelajari hakikat dari sistem presidensialisme multipartai seperti Indonesia itu. Pertama ya. Yang kedua ini tentu layak kita apresiasi ya. Bang Fadlizon ini kan tipikal orang yang terbuka, berhadap-hadapan dengan publik. Kan banyak yang bilang Bang, kalau mahasiswa demo itu kan anggota dewan itu cuman ada di dalam, nggak mau terbuka. Hillary, kemudian Putri, adalah sosok-sosok yang menurut saya punya kerendahan hati untuk berdialog. Karena banyak juga elit politik kalau diundang acara begini nggak mau. Ya bukan takut ditanyain, tapi takut di roasting. Ya ini belum, yang lain ngerosting. Ini dua moderator udah ngerosting beneran ini. Saya juga kalau nggak siap-siap amat agak takut kalau diundang Budi sama ini. Pasti di roasting. Panjang pula roastingnya. Sampai sama kau itu. Jadi teman-teman bahwa tidak semua anggota dewan itu yang dipersepsikan ya. Banyak anggota dewan yang dengan segala kerendahan hati terbuka untuk
berdiskusi apapun, tentu di tengah kesibukan mereka harus nunggu namanya Pro Dewa. Ini kan mantan-mantan aktivis, bikin lembaga dan organisasi ya lemot-lemot dikit, jam 1 tapi jadi jam 2 ya mohon dimaklumi kan kira-kira begitu. Kata teman-teman kan anggota dewan juga begitu kalau rapat, sering molor gitu kan. Tiba-tiba sudah ada kesepakatan bersama di akhir. Iya betul, tidak semua. Ya itu basa-basi lah. Tapi yang paling penting sebenarnya saya ingin memulai dari saya ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa kenapa misalnya ambang batas presiden 20% itu dipertahankan oleh partai. Rata-rata argumen mereka itu adalah untuk memperkuat sistem presidensialisme. Teman-teman harus membantah konsep itu. Karena kalau membaca tesis dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Juan Lin dan kawan-kawan Alfred Stephen, bahwa salah satu cacat bawaan dari sistem presidensialisme, apalagi multipartai ekstrim seperti di Indonesia, itu ada kekhawatiran deadlock. Jadi presiden sama DPR itu nggak akur. Ada yang disebut dengan istilah divided government. Jadi DPR dengan pemerintah itu ribut, berantem karena mereka ini sama-sama merasa mewakili rakyat. Itu cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai. Istilah lainnya yang disebut oleh Juan Lin bisa dikoreksi ya, oleh Hilary Putri dan Bang Fadlizon, apa yang disebut dengan istilah presiden minority. Jadi presiden terpilih tapi dia seakan-akan menjadi minoritas. Karena di parlemen dia tidak mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Itu cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai. Maka ambang batas 20% sebenarnya untuk memagari supaya presiden itu tidak dirongrong ya oleh satu kamar yang disebut dengan anggota dewan. Buktinya jelas kok. 2014 Jokowi jadi presiden, mayoritas dipilih oleh rakyat Indonesia, dirongrong dari dalam. Setahun setengah Jokowi dengan DPR itu deadlock. Salah satunya ini aktornya sama Bang Fahri Hamzah. Oh iya, kita hitung setahun 6 bulan hampir semua keputusan politik pemerintah keinginan Jokowi saat itu deadlock. Itu menunjukkan bahwa dalam sistem presidensialisme apalagi multipartai ekstrem di Indonesia bahaya. Makanya kemudian dipagari. Tidak semua orang kemudian bisa berkompetisi. Dia harus selektif. Tapi ini kan salah satu model dari sistem presidensialisme. Terutama di Amerika Latin terjadi begini ya, di mana presiden seringkali di impeachment di tengah jalan. Kan itu yang dibayangkan oleh partai-partai itu. Nah, kawan-kawan ini belum diskusi itu sebenarnya, Bang. Jadi kritik Bang Fahri, jadi Bang Fadlizon itu pasti ingat Bang Fahri Hamzah. Jubir saat itu yang cukup bagus yang selalu bikin deadlock soalnya. Ya. Check and balance, betul. Nah itu penting menurut saya. Ataupun SBY waktu 2004. Sama, tahun pertama, tahun kedua, pemerintahnya deadlock. Karena mayoritas parlemen ya itu dikuasai oleh kelompok-kelompok oposisi yang kalah pemilu saat itu. Ini yang sebenarnya kalau ingin tahu asbabun nuzul, wa asbabul wurud ya. Kenapa sistem presidensialisme yang kemudian diatur oleh 20% itu. Supaya presiden itu nggak dianu-anu. Nggak dikuyo-kuyo, coba bayangkan. Dulu ketika kelompok-kelompok oposisi pendukung Prabowo Subianto kuasai parlemen secara mayoritas, saya membayangkan yang diubah salah satunya adalah poin soal undang-undang pemilu itu. Bahwa ambang batas presiden 20% diubah. Tapi nyatanya yang diubah itu adalah undang-undang MD3. Undang-undang MD3 itu menyebutkan bahwa pemenang pemilu, pileg, itu otomatis jadi anggota dewan. Makanya kemudian di 2014 PDIP sekalipun jadi pemenang pemilu legislatif nggak jadi anggota dewan. Karena Bang Fadlizon itu undang-undang itu sebelum periode itu. Jadi Juli 2014. Oh bukannya abang itu? Bukan. Tapi kita taunya abang itu. Enggak. Yang perubahan undang-undang kasih klarifikasi dulu, Pak. Perubahan undang-undang MD3 itu terjadi pada DPR sebelumnya. Di ujung tuh. Tapi kan ketua umumnya juga, Bang. Amatnya ketua DPR-nya. Bukan. Waktu itu ketua DPR-nya masih dari PDI juga. Oh enggak. 2014 Begini. itu Bang. Itu Ini 2014. ini harus diluruskan. Undang-undang MD3 yang diubah itu. Ini fakta itu baru. Diubah Google aja. Oke. Nggak usah repot-repot. Ya, itu diubah oleh DPR periode 2009-2014.
pada bulan Juni Juli. Bukan oleh DPR periode 2014-2019. Dengan komposisi koalisi capres waktu itu Bang ya? KMP, KIH itu ya Bang ya? Enggak, ya waktu itu kan di DPR-nya belum ada itu. Iya. Jadi itu baru ada di Oktober 2014. Nah, tapi perubahannya itu di bulan Juni Juli. Jadi masih pemerintahan Pak SBY. Ya. Oke. Meskipun polarisasinya udah terjadi karena Oh udah iya, ada ini dua capres clear. dan Karena ini. kan yang kita tahu bahwa Undang-Undang MD3 itu diubah waktu kelompok oposisi ya yang menguasai parlemen saat itu mengubah Undang-Undang MD3 yang menyebutkan automatically pemenang pileg itu sebagai pimpinan DPR. Setelah itu kan diubah lagi tuh, ya, diubah lagi. Yang saya bayangkan ketika bicara tentang Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilu, memang salah satu poin yang selalu saya tunggu adalah soal bagaimana poin tentang ambang batas presiden dan ambang batas parlemen itu dikurangi. Bahkan kalau kita ingat ya 2018-2019 yang lalu, ketika ada wacana tentang pembahasan RUU Pemilu ataupun pembahasan tentang Undang-Undang Pemilu 2017, itu cuma wacana jadi dua minggu dan selesai. Dan seakan-akan partai politik itu terkesan ketakutan untuk membahas itu. Ini artinya apa? Memang ada sesuatu yang besar sebenarnya dalam tanda kutip bekerja untuk melanggengkan bagaimana ambang batas presiden 20% itu tetap dikuatkan. Inilah yang saya kira ya Pro Dewa ini ke depan ya bukan hanya sebatas diskursus, tapi datangi itu fraksi-fraksi di DPR, ajak audiensi, bawa proposalnya bahwa ambang batas presiden 20% itu adalah produk jahiliyah dolim, ya, batil, nah, gitu ya. Dan produk jahiliyah, produk abad ke-8 itu harus dibuka secara terbuka sehingga teman-teman pada level diskursus juga selesai. Karena teman-teman yang pro soal ambang batas presiden 20% juga kuat argumennya. Coba bayangkan presiden terpilih tapi dia tidak didukung oleh parlemen yang kuat, dia bisa di-impeachment di tengah jalan, coba bayangkan. Kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Itu karena terjadi pada model-model demokrasi di Amerika Latin terutama. Itu yang kemudian kalau kita mengacu pada tesisnya Juan Lin dan Alfred Stepan dan kawan-kawan. Jadi ada landasan filosofisnya, tidak ujuk-ujuk bangun tidur bikin ini. Makanya teman-teman Pro Dewa ini, Fauzan dan kawan-kawan, ini kan aktivis semua Bang. Datangi itu pimpinan-pimpinan fraksi. Bagi saya soal dakwah dan perjuangan bagaimana mengubah ambang batas ini, kalau usia nggak terlalu dilihat ya, selain memang harus sering-sering ke MK, memang harus sering-sering rajin ngomong sama pimpinan fraksi. Ya suka nggak suka bos, negara ini kan dikuasai dan dikendalikan oleh partai politik, coba yang. Kalau kata Bang Fahri Hamzah, sahabatnya Bang Fadli ditentukan oleh 9 telepon. Iya. Nah itu aja tuh. Iu Ketua mau jadi fraksi. apa aja di negara ini kalau tak dekat sama partai politik, selesai kau itu. Komisi 7 ya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mau jadi pimpinan KPK, jelas. Harus ke Komisi 3. KPK juga Bang? Oh iya dong. Masa? Ya dong. Fit and propertiesnya di saya tuh bro. Kalau jadi mau jadi penyelenggara pemilu, Komisi 2 Pak. Jadi Panglima Bang? Komisi 1. Kalau kalau Komisi 7 apa Komisi 7? Sayun itu. Komisi paling basah. Sahabatnya Kalau Pak Komisi 11 Sugeng. enggak dong? Komisi 11 enggak kan? Oh itu yang kemudian kalau Komisi 11 itu paling basah. Itu ngurus ribuan triliun uang Pak. Oh, Itu yang alokasi anggaran. Nah, ya kan. Salah satunya. Yang makro-makro itu yang kemudian disahkan di Banggar. Makro itu kan grosir ya, sekarang udah jadi Lotte Mart ya. Kenapa? Lanjut. Iya. Makro kok grosir. Iya. Udah belum? Belum. Wah. Jadi Pro Dewa selain memang harus dipertajam diskursusnya, ya gerakan politiknya main dong ke fraksi-fraksi, diskusi secara terbuka. Ini. Kalau di fraksi nggak ditemuin, datangin kantor-kantornya. Ini musim pemilu loh sekarang. Siapa tahu terbuka hati dan imannya kan begitu Bang. Namanya mahasiswa, enggak khawatir wacana semacam ini. Sorry to say, ini kan hit and run hilang timbul karena mau 2024. Bagi saya ini juga bagian dari dakwah. Ya kalaupun toh tidak sukses, tidak berhasil, siapa tahu ini dicatat sebagai pahala untuk bekal masuk surga gitu loh Pak. Iya dong, ini perjuangan demokrasi. Karena kalau kita melihat misalnya apa yang ditulis dan ditemukan oleh teman-teman Freedom House bahwa ada 2 indikator penting dari demokrasi. Pertama yang disebut dengan civil liberty, yang kedua adalah political right. Hak politik ini Pak, 20% ambang batas presiden, 40 tahun umur. Ini kan sebenarnya mengebiri hak politik kita secara umum.
Jadi dalam konteks itu saja agak sulit menyebut Indonesia itu sebagai full democracy. Disebut sebagai demokrasi yang bebas banget, nggak mungkin. Iya. Jadi ini adalah salah satu yang saya sebut sebagai dosa warisan yang harus dihadapi oleh teman-teman. Makanya dalam berbagai kesempatan, satu, kurangi ambang batas presiden 20%. Kalau nggak 15, kalau nggak 10 ya syukur. Kalau 0% itu adalah berkah bagi demokrasi kita ke depan. Ya, itu satu ya. Kalaupun toh 20% ini mustahil untuk dihilangkan, ya coba dong misalnya di Undang-Undang Pemilu 2017 itu juga disebutkan bahwa calon perseorangan juga diperbolehkan. Seperti halnya terjadi pada pilkada. Pilkada boleh, kenapa presiden tak boleh? Termasuk jadi calon anggota dewan pun juga boleh dari perseorangan. Tentu dengan syarat-syarat administratif yang juga diperketat. Iya kan, sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau 270 juta, ya minimal kalau untuk maju calon presiden dari calon perseorangan wajib hukumnya mengumpulkan misalnya 25 juta KTP, kan lumayan Pak. Tapi minimal kanal pintunya jangan ditutup. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat secara umum. Kalau soal umur ya saya sih setuju-setuju saja ya. 17 tahun boleh, 18 tahun boleh jadi presiden. Tapi pada prinsipnya betul kata Bang Fadli, ini tidak menjadi concern ya. Karena memang kalau umur 30, 35 kok rasa-rasanya kalau di Indonesia nggak mikir jadi presiden, Bos. Nggak mikir, masih mau berpikir jadi aktivis Cipayung, coba bayangkan. Aktivis, sebagian gimana? Mau saya tunjukkan Putri datanya. sama gua udah nggak pikir sama Ari. Itu kau berdua pengecualian, Pak. Tapi yang lain, dia 36 dia. Wah, disebutin lebih kurang dong. Cocok Pak, cocok. Jadi gimana 35 tahun ngomongin tentang jadi presiden? Masih banyak pengurus-pengurus kepemudaan kita umur 39, 36 coba. Yang mereka pikirkan bagaimana menata organisasi, yang itu juga bagian dari ladang untuk cari hidup. Jadi sebenarnya 40 tahun itu rasional. Ouch. Betul nggak? Saya juga Ya justru karena presiden nggak bisa 35 tahun, mereka jadi Cipayung dulu 35. Kalau udah bisa presiden, Coba ya, presiden. coba langsung udah 29 gitu. Udah gak pikir mereka. Iya, ini kan sebenarnya Nanti syarat ketua Cipayungnya normatif. maksimal 26 Iya. tahun jadinya kan. Ini menurut saya juga bagian dari undang-undang yang dolim ya. Ini kan sebenarnya syarat normatif. Syarat normatif sekalipun dibuka 17 tahun boleh maju, 18 tahun boleh maju. Nggak ada peminatnya kok. Serius Kalian lu? 35 tahun itu masih susah bagaimana cara ya dekat dengan partai. Cara misalnya jadi pengurus PB gitu loh Pak. Bertanding di kongres. Macam-macam masih ngorong bagaimana organisasinya established. Lu yakin betul tuh? 2000%. Madura ini nggak perlu punya deh. takaran sendiri bos, di atas 100% ini. Tapi Di atas 1000 terus. sekalipun begitu, Di Pak. atas 1000. Madura bos. Tapi begini bro, tapi sekalipun begitu secara umum bagi saya, sekalipun 35 tahun, 40 tahun ini sepi peminat bicara pilpres, tapi yang regulasinya jangan dibuat dong. Itu kan seakan-akan menghambat. Betul apa Hilary dan Putri. Kalau mau yang dipersulit bukan hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya sosiologis lah, umur dan seterusnya. Coba persulit misalnya soal ijazah. Bahwa calon presiden itu ya minimal kampus-kampus bagus lah gitu ya. Syukur kalau lulusan luar negeri kan begitu bos. Karena itu terkait dengan basic kognitif seseorang. Oke. Tadi udah ngomong tentang Soekarno, Syahrir, Hatta. Itu kan sekolahnya bagus Pak. Aktivis, suka baca, nulis buku. Gimana mau jadi presiden? Putri Hillary Dan juga seperti kayak gitu. sekolahnya bagus. Bagus, Hillary bagus Amerika, Melbourne, UI, UIN, Iya. bagus. UI negeri. UI negeri ya lu ya. UI nah. Kalau ini ya benar. Tapi betul Ini memang. UPI Bang, UPI. Universitas Padahal IKIP kan. Jadi itu menurut saya penting, yang diatur itu misalnya ukuran otak lah gitu ya. Minimal dia lulus S1. Itu jauh lebih penting ketimbang umur. Adipray Kenapa? juga UPI. Karena ya basis intelektualisme itu penting, karena yang kita bayangkan sebagai presiden yang visioner seperti founding father kita Pak. Oke. Dia aktivis, dia baca buku dan ngelawan. Tidak muncul dari atas ya, kemudian dia lahir sebagai sebuah pemimpin. Yang ingin saya katakan adalah potret demokrasi hari ini pada saat yang bersamaan pada level kelompok-kelompok anak mudanya, terutama di partai politik, ada kecenderungan memang ada proses demokratisasi yang lebih terbuka. Nolak ambang batas presiden 20%, nolak ambang batas parlemen 4%,
nolak umur 40 tahun jadi syarat minimum maju presiden. Itu, tapi ingat Pak, di partai itu kalau kita pakai teorinya Robert Michel, itu ada oligarki. Jadi kalau bicara partai politik, di partai politik itu ada oligarki. Oligarki itu adalah mereka elit-elit kunci yang bisa menentukan secara eksklusif keputusan partai. Itulah yang kemudian membuat kenapa undang-undang pemilu dan seterusnya itu tidak diubah. Jadi ada gap ya antara generasi kolonial dengan generasi muda di partai itu. Yang muda ini ada ingin perubahan, di mana yang ambang batas ini dihilangkan, tapi yang generasi kolonial itu tidak. Karena di situ status quo yang sesungguhnya. Oke. Nah itu kenikmatan berpartai di situ Pak. Ya, jadi Kira-kira begitu. Oke, Assalamualaikum keputusan itu warahmatullahi tidak wabarakatuh. diputuskan bersama, tapi diputuskan dalam ruang-ruang gelap yang tidak bisa Gimana terlihat ya. meyakinkan nggak ngomong agak ilmiah gitu. Top ya. Apalagi ketika lo sebut 2000% itu kan tadi kan. Sama Oli. Ini suka ngebully, Iya. ini suka ngebully saya. Percuma ini dosen-dosen statistik lempar kancut putih semua bang tadi bang. Ketika lo ngomong 2000% ini.